Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah masih sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, semoga kita senantiasa diberi curahan rahmat dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik supaya bisa mengamalkan amal-amal agama atau dunia yang kita niatkan untuk agama, atau hal-hal yang itu akan menunjang akhirat kita. Dan tak pernah kita lupa untuk senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah di dalam diri kita. Karena dengan hidayah hanyalah kita bisa menemukan titik terang dari setiap masalah. Nah, berbicara masalah hidayah atau suatu hal yang menjadi sebab kita menemukan titik terang dalam sebuah masalah. Sekarang ini lagi gelap ya, mendung. Wah, gelap lah. Gelap apa maksudnya? Ya, sepertinya untuk menemukan titik terang dari masalah-masalah yang sedang terjadi ini yang perlu perhatian khusus dari kita semua ya. Jadi bukan cuma tugas pihak yang berwajib. Nah, ini lagi ngomongin apa sih? Ini lagi ngomongin kayak apa ya? Kasusnya Brigadir J. Bukan Brigadir J-nya yang berkasus, tapi yang orang yang itulah. Siapa? Barada. Entahlah siapa itu Barada. Ngapain juga diceritakan namanya. Orang gak penting kok. Oh, orang gak penting. Siapa bilang orang yang gak penting? Itu staf keamanan negara loh. Polisi. Itu orang penting itu. Oh, jangan salah Anda. Itu orang penting itu. Salah Anda ngomong kalau dia bukan orang penting. Ya iyalah orang penting, orang terbukti berkasus tapi sampai sekarang nggak kelar-kelar ngurusinnya. Entah ya kenapa. Coba kita berada di posisi seperti itu. Kita buat kasus kecil aja. Kasus kecil aja. Itu langsung tanpa pakai TTB nggak perlu basa-basi, langsung udah jeblos penjara. Itu kita. Dia kan orang berduit, banyak dekingan di belakangnya. Kita siapa? Nggak ada apa-apanya kita. Ini mau ngomongin apa sih sebenarnya? Ya ini apa ya? Sebagai semangat aja, support buat semua masyarakat Indonesia agar senantiasa mendukung keadilan. Ya, jangan pernah buta dengan hukum. Jangan pernah menerapkan hukum tumpul di negara ini ya. Oke, kita dukung terus penuntasan kasus yang sedang terjadi. Ingat, mereka-mereka yang zolim di luar sana itu nggak bakal lama. Itu nggak bakal lama mereka bertahan dengan kezaliman mereka. Allah nggak bakal biarin begitu saja. Pasti ada waktunya Allah itu akan bungkam semuanya. Pasti. Ya. Jadi kita sabar saja. Kita tunggu kapan tanggal main dari Allah, kapan hadiah dari Allah berikan kepada kita untuk membuktikan bahwasanya siapa yang benar-benar salah. Allah itu nggak buta, Allah nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sama sekali Allah itu nggak pernah tidur. Hati-hati. Ya. Seharusnya kalian ini lagi terasa sedang dihantui dan digentayangin. Digentayangin apa? Kasus-kasus kalian lah. Enak aja. Berbuat kasus terus tidur nyenyak. Dasmu. Entahlah kayak mana mikirin keadaan negara sekarang. Tak pihak yang bertugas sebagai keamanan, tak masyarakatnya, di sana sini bukan goyang TikTok. Sistemnya sedang diombang-ambing oleh suatu sistem yang merusak. Ada sistem yang baik tapi datang sistem yang merusak. Nah, sistem yang merusak ini ya sudah jelas ya, sistem yang merusak ini orang-orang dalamnya juga kita nggak tahu.
Ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan cahaya terang. Allah segera menghilangkan badai yang sedang melanda ini ya. Kita semua berdoa untuk kedepannya semoga ada titik terangnya. Jadi jangan pernah luntur semangat untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah lengah untuk menyuarakan kebenaran. Orang yang menyuarakan kebenaran itu seperti matahari. Dia berjalan memberi sinar kepada siapa saja yang entah dia itu buta atau bisa melihat, entah dia lumpuh atau sehat. Kepada siapa saja dia akan memberikan sinarnya. Itulah matahari. Ibarat bagi orang yang senantiasa menyuarakan kebenaran. Tapi kalau bagi mereka yang sukanya menebarkan berita bohong, adu domba, itu orang-orang yang ibaratnya kayak lilin. Cahayanya cuma bisa menerangi dirinya sendiri. Bahkan lama-kelamaan cahayanya habis dan lebih parahnya bisa membakar dirinya sendiri. Itu lilin. Gak bisa bermanfaat bagi orang lain. Justru efek paling besar atau dampak yang paling besar diakibatkan lilin yang bisa membakar dirinya sendiri. Kan gak bagus seperti itu. Yaitu mereka yang berada di jalan yang mereka suka seperti itu ya. Entah, gak ada akal memang, tak ada otak. Ya, kasihan ya Allah. Semoga aja segera tobat ya orang-orang seperti itu. Kasihan apanya coba? Itu jangankan mau kita bahas akhiratnya ya. Itu kuburnya aja, ya Allah. Entah kayak mana keadaan kuburnya nanti tuh. Meninggalnya sudah pasti, kalau orang-orang seperti itu sudah pasti meninggal su'ul khatimah. Siksa meninggal. Udah su'ul khatimah, dikubur tersiksa, neraka abadan selamanya gak bakal keluar. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ya, marilah kita sama-sama berdoa semuanya bangsa Indonesia, semua umat Indonesia, semua masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa meminta supaya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kasih sayangnya, semoga dengan segera untuk bisa memberikan titik terang sehingga badai yang sedang melanda di negeri kita tercinta ini bisa berlalu dan akhirnya kita bisa rukun kembali, kita bisa aman, tentram kembali, mau dari bawahan sampai atasannya. Ya, hidup rukun itu enak, hidup aman itu enak. Enggak bertetangga, enggak berjauhan, enggak seberang pulau, enggak seberang provinsi, enak. Ya, jangan lupa nanti ini videonya diviralkan, maksudnya di-share ke kawan-kawan, ke saudara-saudara kita. Kalau memang kita sayang sama saudara-saudara kita, kalau kita memang ingin ada perubahan untuk bangsa ini, sangat bagus untuk kalian viralkan, untuk kalian share. Ya, dan ini termasuk membantu dakwah Nabi SAW. Benar gak? Ya bener lah. Jadi dakwah itu gak hanya sebatas kita datangi umat satu persatu, turun lapangan. Allah itu ciptakan teknologi melalui perantara manusia ya. Dengan kata lain untuk memudahkan dakwahnya Nabi. Kita bantu dakwah Nabi. Kan begitu juga pesan dari Habib Umar Al-Hafiz. Beliau katakan, gunakan sosial media ini sebagai sarana untuk membantu dakwahnya Nabi. Wih, Masya Allah, banjir pahala gitu. Jadi gak apa-apa ya, gak apa-apa kalian share ke kawan-kawan kalian. Ini gak bakal kena copyright, saya jamin gak bakal kena copyright. Dan saya pun gak bakal mengklaim hak cipta, gak bakal. Karena ini dakwah. Ngapain dakwah diklaim hak cipta? Wah, itu namanya mempersulit ranah dakwah. Jadi monggo silahkan. Kita sayang saudara kita sayang kawan kita sayang saudara sesama bangsa Indonesia, maka sebarkan ini. Oke. Ya, mungkin itu dulu. Nanti kedepannya besok-besok atau kapan kalau ada kesempatan lagi yang mau kita bahas, entah pembahasan apa lagi ya, ditunggu-tunggu aja, pasti ada aja. Entah nanti kita bakal muzakarah ilmu tentang apa, insya Allah ada.
Jangan lupa untuk terus diikutin, biar kita pun waktu kita itu nggak terbuang sia-sia, jadi terhitung ngaji itu ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada kritik, saran, dan komentarnya tolong diberikan. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.